Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, dan malam kepada yang terhormat Bapak dosen pembimbing Bapak Dian Budi Santoso, STMT, kepada yang terhormat kepada para sivitas akademika dan teman-teman yang saya cintai. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kerja praktik saya selama di Perumda Air Minum Tirta Kauripan Bogor dengan judul Analisis Efisiensi Pompa Distribusi pada Instalasi Pengelolaan Air Lewiliang Perumda Tirta Kauripan Bogor. Di sini izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rafi dari Teknik Elektro 2019. Saya magang di Perumda Air Minum Tirta Kauripan Bogor bagian unit produksi. Pada rentang waktu 5 Juli 2022 sampai Agustus 2022. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan serta saran. Yang pertama pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang dengan tujuan. Pada latar belakang, sebagaimana kita tahu bahwasanya kebutuhan air bersih itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Seiring dengan berjalannya waktu, pertambahan penduduk, maka kondisi ini berdampak pada penggunaan air yang semakin banyak dan tidak semua air yang tersedia di alam itu dapat langsung dimanfaatkan karena kualitasnya yang kurang baik. Maka dari itu, terdapat Perumda Air Minum Tirta Kauripan Bogor yang dinaungi dan diawasi oleh instansi daerah untuk dapat mengolah air sesuai baku mutu air yang layak diminum dan digunakan. Di samping itu, pada proses distribusi air, terdapat pompa yang bekerja secara terus-menerus dan memiliki jangka umur pompa ataupun tingkat kerusakan pada pompa yang berbeda-beda. Maka dari itu, pihak perusahaan harus rutin memantau pompa secara berkala dan memastikan selalu dalam kondisi stabil. Salah satunya yakni menghitung efisiensi pompa yang dapat dilakukan dengan perhitungan antara data primer dan data sekunder. Data primer ini didapatkan dari data aktual yang dapat kita lihat dalam power meter dan data sekunder dapat kita lihat pada nameplate motor induksi. Adapun tujuan dari KP ini, yang pertama untuk mengetahui proses pengolahan air, yang kedua untuk dapat memahami prosedur kerja pada saat pemeliharaan pada pompa baik pompa distribusi ataupun pompa intake, memperoleh pengalaman di dunia kerja, mempraktikkan, mengalami, dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan, khususnya di bidang teknik elektro. Yang terakhir, sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah wajib kurikulum untuk studi S1 Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Lalu yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada JARTES. JARTES ini suatu metode pengujian untuk mengetahui kemampuan dari suatu koagulan dan menentukan posisi operasi atau dosis yang optimum pada proses penjarahan air baku. Proses JARTES ini dilakukan ketika pada unit produksi yang saya magang itu selama 6 jam sekali, yakni pada pukul 9 pagi, pada pukul 3 sore, dan pada pukul 9 malam, dan pada pukul 3 pagi. Jadi terdapat 6 gelas ukur di mana yang didapatkan dari sumber air yang sama, bahan baku air yang sama, lalu diberi dosis yang berbeda dan akan ditentukan perbedaan antara dosis yang gelas ukur pertama sampai ke 6, di mana dosis yang paling bagus dan hasil JARTES yang dikatakan bagus itu apabila vlog yang terbentuk ukurannya besar dan mudah mengendap, artinya cepat, dia akan cepat mengendap dan akan memangkas waktu gitu. Jadi ketika proses koagulasi dan flokulasi di water treatment plant atau di WTP itu akan cepat. Lalu endapan yang berbentuk rapat, berat, dan tidak mudah pecah. Dan selanjutnya dosis bahan kimia yang digunakan kecil, dan terakhir air hasil proses JARTES harus jernih. Lanjut ke sistem pengolahan air. Yang pertama ada intake, dan intake di unit produksi Lewiliang ini terdapat dua sumber. Yang pertama sumber Citerep yang ini menggunakan sistem gravitasi yang artinya dari bukit turun ke lembah. Lalu ada dan satu lagi di sumber Sungai Cianten.
Lalu ada proses koagulasi dan flokulasi, yakni proses terjadinya penambahan dosis bahan kimia untuk menjernihkan ataupun mengikat kotoran-kotoran hingga menjadi vlog-vlog. Lalu masuk ke proses sedimentasi, yakni proses pengendapan vlog kasar ataupun kotoran kasar, di mana sedimentasi ini terdapat seperti jaring laba-laba yang sangat besar. Di sana kotoran akan mengendap yang di bawah. Lalu setelah itu akan melewati proses filtrasi, di mana proses filtrasi ini akan uh, memfilter kotoran-kotoran yang berhasil lolos pada proses sedimentasi. Dan terakhir akan masuk ke reservoir. Lalu ada klasifikasi pompa. Klasifikasi pompa ini dibagi menjadi dua, yaitu pompa kerja positif dan pompa kerja dinamis. Pada pompa kerja positif ini terdapat eh, tiga jenis, yaitu pompa reciprocating, yang kedua pompa diafragma, dan yang ketiga pompa rotari. Dan yang kedua ada pompa kerja dinamis. Ini ada pompa kerja khusus dan pompa sentrifugal. Nah, pompa sentrifugal ini adalah pompa yang lazim digunakan pada setiap uh, unit produksi instalasi pengolahan air. Lalu masuk ke karakteristik pompa. Pada karakteristik pompa ini dapat kita lihat daya listrik dan head pompa. Daya listrik ini terdapat daya input, di mana daya input ini uh, dapat kita lihat V rata-rata dan I rata-rata itu pada power meter, dan dia dengan satuan kilowatt. Lalu ada daya poros atau PS ya, harusnya ya, daya poros atau PP ya, tidak sama saja gitu. Yakni daya mekanis yang dihasilkan dari motor untuk memutarkan poros. Dari mana rumusnya itu efisiensi motor dikali daya input. Lalu masuk ke daya hidrolisis, di mana daya hidrolisis ini nanti akan bergantung dengan efisiensi pompanya. Di mana daya hidrolisis ini daya yang digunakan untuk mendorong air dari suatu titik ke titik lainnya. Lalu ada head pompa. Head pompa ini adalah kemampuan pompa untuk mengantarkan air menuju ketinggian tertentu, ataupun dengan bahasa lain, kemampuan suatu pompa untuk menjemburkan airnya sejauh mana gitu. Lalu masuk ke pembahasan. Yang pertama, efisiensi pompa. Efisiensi pompa ini perubahan daya poros pompa ke daya hidrolisis pompa, dan gabungan dari efisiensi tersebut disebut efisiensi total pompa, di mana daya listrik ke daya hidrolisis atau sering disebut dengan istilah efisiensi kawat ke air atau wire to water. Efisiensi pompa dapat dicari dengan rumus efisiensi pompa sama dengan daya hidrolisis dibagi efisiensi motor dikali daya input dikali 100%. Dan efisiensi total pompa dapat kita cari dengan rumus efisiensi total pompa sama dengan efisiensi motor dikali efisiensi pompa. Di sini terdapat kriteria efisiensi pompa dan tindakannya, di mana yang pertama itu efisiensi total pompa lebih dari sama dengan 60%, maka dapat dikatakan pompa itu dalam kondisi baik. Lalu ketika efisiensi total pompanya di rentang 55 sampai 60, maka harus ada tindakan penyetelan kembali impeller ataupun pembersihan pada pompa. Lalu ketika efisiensi pompanya dia di rentang angka 50 sampai 55%, itu harus ada tindakan rekondusi atau perbaikan impeller dan penyetelan ulang pada pompa. Lalu yang terakhir itu efisiensi pompa kurang dari sama dengan 50%, yaitu harus ada perbaikan total di impeller atau penggantian pompa secara keseluruhan. Berikut adalah data pengamatan motor. Dapat dibagi menjadi dua, itu data sekunder dan data primer. Data primer ini didapatkan dari power meter. Yang kedua ada data sekunder sesuai pada nameplate motor induksi, di mana yang saya amati ada 3 pompa, pompa 1, pompa 2, dan pompa 3. Lalu ada data pengamatan pompa, di mana data pengamatan pompa ini berupa debit air ataupun keluaran dari sebuah pompa. Itu terbaca pada alat ukur itu dalam satuan liter per detik. Kemudian meter kubik per second yang didapatkan dengan mengubah satuan volume liter menjadi meter kubik, dan meter kubik per
jam ini yang didapat dengan mengubah satuan waktu dari per detik menjadi per jam. Dan head ini bisa kita lihat pada manometer, didapatkan pada manometer. Lalu ada hasil perhitungan, di mana load factor atau LF itu didapatkan dari perkalian V ukur dikali I ukur dibagi V pada nameplate dan I pada nameplate. Lalu ada efisiensi motor dalam bentuk persentase, satuan persentase, lalu ada daya poros atau PS dalam satuan kW, daya hidrolisis dalam satuan kW, efisiensi pompa dalam satuan persentase, dan efisiensi total pompa dalam satuan persentase. Bisa kita lihat bahwasanya di sini efisiensi total pompanya ada yang kurang dari 50%. Maka ketika ada pompa yang kurang dari 50%, efisiensi total pompa kurang dari 50%, harus ada tindakan eh, perbaikan total ataupun penggantian dengan pompa baru. Dan pompa 1 dan pompa 2 ini di atas 60%, artinya dalam kondisi baik dan tidak perlu mendapatkan tindakan khusus. Dan pompa ketiga ada di rentang 49%, artinya dia kurang dari 50% dalam kondisi pompa overhaul dan perlu adanya tindakan perbaikan total pada impeller atau pergantian pompa secara keseluruhan. Selanjutnya saran kesimpulan, dari kesimpulan ini ada dua pompa yang ada di kondisi baik dengan catatan di efisiensi total pompanya di atas 60%. Lalu yang kedua, terdapat satu pompa yang di bawah 50% dan yang perlu mendapatkan perbaikan. Sarannya, bagi penelitian selanjutnya, melakukan audit energi yang mengikut sertakan faktor elektrikal lainnya, menganalisis kondisi fisik dan faktor-faktor mekanis pompa, dan yang terakhir menganalisis konsumsi energi pada setiap pompa. Lalu bagi perusahaan melakukan perbaikan dan pengecekan mendalam terhadap pompa yang kinerjanya sudah menurun, lalu mengadakan analisis pada faktor mekanis alat-alat produksi, dan yang terakhir melakukan investasi untuk peralatan predictive maintenance. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.